Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas presentasi sistem operasi dengan materi manajemen proses. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia, NIM 2510139, kelas INF 2, program studi informatika. Apa sih itu manajemen proses? Manajemen proses adalah salah satu dari komponen utama yang ada di dalam sistem operasi yang mengatur seluruh aktivitas proses dalam komputer. Sedangkan proses itu sendiri adalah program yang sedang dikerjakan prosesor, dan sistem operasilah yang bertanggung jawab mengatur proses tersebut saat dibuat, dijalankan, dijeda, ataupun dihentikan. Tanpa manajemen proses, sistem operasi tidak akan bisa mengelola sumber dayanya seperti CPU, input-output, dan memori secara efektif dan efisien. Yang dapat disimpulkan bahwa manajemen proses adalah pondasi utama untuk sistem agar dapat berjalan stabil, adil, dan responsif terhadap kebutuhan aplikasi bagi pengguna. Selanjutnya ada yang dinamakan proses control block atau PCB. Proses control block atau PCB adalah struktur data yang menyimpan seluruh informasi penting tentang suatu proses. Informasi-informasi yang disimpan di dalam PCB antara lain proses ID atau PID, state atau status proses, program counter, memory management information, register CPU, dan input-output status information. PCB disebut juga oleh para ahli sebagai representasi formal dari status proses. Apa sih maksudnya? Jadi, sistem operasi membutuhkan PCB untuk mewakili keadaan proses yang sedang berjalan, karena sistem operasi tidak dapat membaca proses yang terus berubah. Itulah sebabnya sistem operasi membutuhkan PCB yang stabil dan terstruktur untuk mengetahui keadaan proses yang sedang berjalan. Selanjutnya, jenis-jenis operasi dalam proses. Sistem operasi mengelola berbagai jenis operasi yang terkait dengan proses. Jenis-jenisnya antara lain 1. Pembuatan proses atau process creation. Proses ini terjadi ketika pengguna atau sistem menjalankan program baru. Yang kedua, menghentikan proses atau process termination. Proses ini terjadi ketika proses dihapus atau terjadi kesalahan sistem. Yang ketiga, penundaan proses atau process suspension. Proses ini terjadi karena penundaan proses untuk memberi ruang pada proses lain yang lebih prioritas. Selanjutnya, pelanjutan proses atau process resumption terjadi ketika proses yang sebelumnya ditunda diaktifkan kembali. Yang kelima, komunikasi antar proses atau inter-process communication terjadi ketika proses saling menukar data. 3. Jenis-jenis penjadwalan. Penjadwalan proses berfungsi mengatur proses mana yang akan dijalankan oleh CPU. Ada 3 jenis penjadwalan. Yang pertama, long-term scheduling atau penjadwalan jangka panjang. Misalnya, jika ada 20 proses yang harus diselesaikan hari ini, maka dari 11 sampai 20 itu dimasukkan ke dalam long-term scheduling. Karena long-term scheduling ini mengatur penjadwalan yang masuk ke sistem agar tidak terlalu banyak. Kedua, ada medium-term scheduling atau penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan ini digunakan untuk memindahkan, disebut medium karena frekuensi penggunaannya lumayan sering. Selanjutnya, yang ketiga, short-term scheduling atau penjadwalan jangka pendek. Mengatur penjadwalan proses yang akan dilakukan CPU sekarang. Jadi, jika ada
1 sampai 20 antrian proses, maka nomor 1 sampai 10 yang prioritas akan dilakukan atau dikerjakan sekarang juga oleh short-term scheduling, masuk ke dalam penjadwalan jangka pendek. Disebut short karena penggunaannya sangat sering, tiap milidetik atau tiap context switch, yang artinya konteks berganti. 4. Multithreading. Multithreading adalah konsep di mana satu proses dapat memiliki beberapa thread atau jalur eksekusi yang dapat berjalan bersamaan seperti perjabangan paralel. Masing-masing thread memiliki program counter, register, dan stack sendiri, sedangkan untuk sumber daya seperti file dan memori akan berbagi dengan thread lainnya. Multithreading ini memiliki keunggulan maupun kelemahan. Keunggulannya yang pertama, efisiensi CPU lebih tinggi karena satu proses dapat berbagi ke beberapa thread. Yang kedua, responsivitas aplikasi meningkat karena program tidak harus menunggu satu tugas saja, tetapi program bisa menjalankan tugas lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya memori lebih optimal karena semua tugas berbagi satu memori yang sama. Bayangkan jika satu tugas memiliki satu memori, maka ada banyak memori yang harus kita siapkan. Sedangkan dengan ini, kita hanya perlu menyiapkan satu memori yang besar untuk semua thread. Kemudian kelemahannya, yang pertama, race condition atau konflik data. Konflik data ini terjadi jika beberapa thread mengakses data secara bersamaan tanpa sinkronisasi. Kedua, debugging sulit. Maksudnya, jika terjadi error di satu thread, terkadang membuat seluruh proses saling bertabrakan dan susah untuk dilacak. Yang ketiga, overhead management. Terjadi karena terlalu banyak thread yang bisa membuat CPU kewalahan dan semakin lama performanya akan menurun. Yang keempat, deadlock. Terjadi karena beberapa thread menunggu sumber yang sama akan mengakibatkan program tersebut berhenti total. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi manajemen proses ini adalah bahwa manajemen proses adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem operasi, karena manajemen proses inilah yang mengatur jalannya setiap proses secara terkoordinasi. Adanya PCB, maka sistem informasi dapat melacak status dari sebuah proses dengan efisien. Tanpa PCB, sistem operasi tidak dapat membaca status dari sebuah proses. Kemudian, operasi-operasi dalam proses memungkinkan CPU dapat bekerja secara maksimal melalui algoritma yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Ada pula penjadwalan mengatur proses-proses yang akan dijalankan oleh CPU agar proses tersebut tidak saling bertabrakan. Dan yang terakhir, multithreading memperkuat efisiensi pekerja dengan menjalankan tugas secara bersamaan. Berikut ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk menyampaikan materi pada video kali ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.